Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan faraid atau ilmu waris dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' yang sampai sekarang kita pada bab mirathi ahlil milal, bab warisan berbeda agama, orang yang berbeda agama. Ini secara umum wallahu a'lam masuk ke dalam hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan waris walau dia hidup pada saat terpenuhi syarat secara umum. Dia hidup pada saat yang mewariskan itu muwafat. Ya, hidupnya hidup sempurna. Kemudian ada hubungannya nasab atau hubungan pernikahan. Namanya anak dengan bapak atau bapak dengan anak. Atau saudara dengan saudari. Atau hubungan pernikahan suami dengan istri, atau hubungan wala yang memerdekakan dengan yang dimerdekakan. Ya. Pada dasarnya ini akan saling mewarisi. Akan tetapi bila ada penghalang, yaitu salah satunya berbeda agama, maka tidak saling mewarisi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarisul muslim al-kafir walal kafirul muslima. Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Kemudian sebelumnya Allah Azza wa Jalla menafikan hubungan nasab antara Nabi Nuh dengan anaknya. Ketika Nabi Nuh mengatakan ketika anaknya tidak mau diajak untuk naik ke kapal yang menyelamatkan orang-orang yang ada di atasnya dengan pada waktu banjir besar itu, Nabi Nuh minta ke Allah, ya inna ibni min ahli. Ya Allah, bukankah engkau berjanji untuk menyelamatkan aku dan keluargaku, dan anakku adalah bagian dari keluargaku. Lalu Allah menjawab di dalam surat Hud ayat 45-46 tersebut, percakapan antara Nabi Nuh dengan Allah. Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik. Kata Allah, anak yang tidak mengikuti agamamu itu, dia tidak mengikuti agama Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, dia bukan anak atau bukan ahlik, bukan keluargamu. Berarti tidak ada hubungan lagi, termasuk dalam mewarisi juga sebagaimana ditekankan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Usama bin Zaid yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Faraid. Ya. Alhamdulillah. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, la yarithu al-muslimu al-kafira illa bil wala'i wa al-kafiru al-muslima illa bil wala'. Dan tidak mewariskan seorang muslim dengan orang kafir kecuali dengan wala. Dan tidak juga orang kafir kepada orang muslim kecuali dengan wala. Ayah umpamanya muslim, anaknya non-muslim, mungkin Nasrani, Yahudi, Buddhi, dan lain-lainnya, Buddha, agamanya atau Hindu. Ayahnya wafat, anak yang non-muslim ini satupun tidak ada yang mendapatkan warisan. Berpindah warisannya kepada ahli waris yang lain, dianggap keberadaannya tidak ada. Begitu juga bila ada anak ini yang wafat, ada anaknya yang Buddha wafat, banyak hartanya. Ayah tidak, sebenarnya yang muslim, tidak menerima warisan sedikit juga
dari anak tersebut. Begitu juga suami istri. Suami muslim, istri Nasrani, Kristen. Suami wafat, istrinya tidak menjadi ahli waris. Dianggap tidak ada istrinya pada saat dia wafat itu sebagai ahli waris. Atau istrinya yang non-muslim atau Nasrani tadi yang wafat, maka suaminya tidak menerima warisannya. Ya. Konsekuensi dari hadis Muslim tidak mewarisi yang kafir, kafir tidak mewarisi Muslim, baik nasab ataupun nikah ataupun wala. Tapi di sini muallif itu Al-Hajjawi mengatakan kecuali wala. Maka Syarih Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang lebih kuat dalam hal ini tidak. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam umum dan tidak ada yang mengkhususkannya. Sabda Nabi mutlak, tidak ada yang mentakyidnya. Kayuhmal ala itlaqihi wa yuhmal ala umumihi. Seperti itu. Dan jangan disalahartikan bahwa ini intoleran. Tidak ada hubungan dengan intoleran. Ini berhubungan tentang hukum syariat Allah Azza wa Jalla, di mana Allah dan Nabi-Nya telah menetapkan bahwa yang berbeda agama itu berarti putus hubungan nasabnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yatawarasu al-harbiyyu wal-dhimmiyyu wal-musta'minu wa ahlu dhimmah yarithu ba'duhum ba'dan ma ittifaqi adyanihim lam ikhtilafiha wa hum milalun syatta. Dan saling mewariskan al-harbi, itu kafir harbi, kafir dhimmi, dan al-musta'min wa ahlu dhimmah yarithu ba'duhum ba'dah, saling mewariskan satu dengan yang lainnya dengan kesamaan agama mereka, bukan karena perbedaan agama mereka. Dan hum, itu ahlul dhimmah, milalun syatta, adalah mereka yang memiliki agama atau beragam, bermacam-macam keyakinan. Yang non-muslim itu sesama mereka saling mewarisi. Nah, lalu kalau ditanyakan apa kepentingnya kita membahas ini, mau saling mewarisi mereka atau tidak, ya. Ini kalau diangkat permasalahannya kepada kita seorang muslim, ada di keluarga besar tadi, seperti tadi ada agamanya Hindu, ada beberapa orang, Kristen ada beberapa orang, mereka umpamanya mengatakan kita tunggal ika aja. Yang muslim ada beberapa orang, ya. Lalu mereka menanyakan, ada yang wafat, ini menanyakan yang sama agamanya kita putus. Kalau dalam syariat kami, ya, Islam, yang sama agamanya mereka saling mewarisi. Yang Nasrani dengan Nasrani saling mewarisi, yang Yahudi dengan Yahudi saling mewarisi, tapi wallahu alam. Kalau Yahudi itu mereka agama dam, agama darah. Anda mau masuk ke agama mereka pun mereka tidak akan terima. Walaupun Anda sudah melakukan sebuah perbuatan mereka, tapi Anda dianggap belum menjadi Yahudi, karena agama Yahudi menurut mereka adalah agama darah, ya, agama keturunan. Kemudian mereka sesama mereka saling mewarisi. Itu gunanya ini dipelajari dalam syariat kita atau dalam fikih para ulama kita. Yang non-muslim tadi ada yang harbi sifatnya, ada yang dhimmi, ada yang musta'min. Kalau yang harbi, mereka melakukan serangan terhadap kaum muslimin, baik membunuh, merampas harta kaum muslimin, dan seterusnya. Ini namanya harbi. Ya, itu tentunya mereka tidak biasa. Kalau negaranya negara Islam, tentu mereka tidak berani hidup di negara Islam, karena mayoritasnya di sana adalah penduduknya Muslim. Kalau mereka berbuat pembunuhan, tentu akan sangat tidak bisa mereka
hidup tenang. Ya, umumnya mereka berada di luar daerah komunitas kaum muslimin yang umumnya. Itu harbi, mereka berperang. Yang dua, musalim. Yang dua, mau hidup berdampingan. Mau hidup berdampingan. Yang harbi tidak mau hidup berdampingan, ingin saling membunuh, ingin merampas, ingin merusak, itu yang harbi. Kalau yang zimmi, ahlu zimmah, mereka dapat jaminan dari mendapat zimmah, tanggungan dari kaum muslimin, membuat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling memerangi dan seterusnya. Dan mereka tinggal di negara muslim dan mereka bayar pajak. Maaf, jizyah, bukan, walaupun disamakan dengan pajak, tapi mereka bayar jizyah. Jizyah tergantung yang ditetapkan oleh khalifah atau pemerintah di waktu itu. Di masa Umar menarik jizyah daripada orang-orang Yahudi yang tinggal di negara Islam per jiwa sebanyak 1 dinar. Kalau saya tidak salah. Per jiwa 1 dinar. Imbalan mereka mendapatkan semua hak mereka. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dirampas hartanya, dan seterusnya. Ya, haknya dipenuhi. Dan bahkan di masa Umar atau salah khilafah yang lain, ketika ada yang mengganggunya, maka khalifah turut akan mempersengketakan walaupun yang mengganggunya adalah muslim. Ya. Kemudian adalah musta'min. Musta'min ini yang masuk ke negara muslim dan minta keamanan, minta suaka. Umpamanya ada negara muslim, ada Islam, ada yang non muslim datang ke sana dan diberikan visa. Visa itu secara uruf merupakan bentuk negara itu melindungi orang yang masuk ke negaranya. Maka bagi orang yang masuk, non muslim yang masuk ke negara Islam dan sudah mendapatkan visa untuk masuk, haram bagi muslim negara itu untuk mengganggunya, untuk mengganggu jiwanya dan hartanya. Itu musta'min. Kalau mu'ahad, dia tidak tinggal di negara muslim, tapi dia buat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang. Ya, ini mungkin bisa dikatakan dengan perjanjian antar negara untuk tidak saling memerangi dan seterusnya. Ya, untuk saling berdamai, saling membentuk kesepakatan membangun ekonomi dan seterusnya. Ini dinamakan dengan mu'ahad. Ya. Dan konsekuensinya, apakah mereka membayar upeti atau jizyah? Jawabannya tentu tidak. Berbeda kalau mereka tinggal di negara muslim. Daerah itu adalah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, ditaklukkan dengan perang. Ditaklukkan dengan perang, tentu ini menjadi daerah kaum muslimin. Kalau mereka ingin tinggal di sana dan diberikan haknya, dinamakan dengan mereka harus membayar jizyah atau upeti atau mungkin masalahnya pajak, seperti itu. Maka antara sesama mereka saling mewarisi. Berbeda tidak? Antara umpamanya agama yang tinggal di negara kaum muslimin seperti tadi, ada di suatu keluarga besar tadi ada agama Hindu, antara sama mereka saling mewarisi. Ya, seperti itu. Yang berbeda tidak, walaupun satu atap mereka hidup rumah besar umpamanya, ya, yang Hindu dengan yang Kristen tidak saling mewarisi hartanya. Kalau mereka menanyakan, minta penyelesaiannya kepada keluarganya yang Muslim atau kepada ulama Islam. Ini maksudnya. Wahum minalun syatta, dan mereka itu adalah agama yang berbeda-beda. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala
wal murtadu la yarithu ahadan wa in mata ala riddatihi famaluhu fai'un. Dan yang murtad tidak mewariskan kepada seorang pun, dan apabila dia wafat di atas riddahnya, maka hartanya fai'. Wa yarithul majusi bi qurabataini in aslamu aw tahakamu ilaina qabla islamihim. Dan al-majusi mewariskan bi qurabataini dengan dua kerabatnya, kekerabatan. Pekan depan aja. Baik. Nah, Sampai harta murtad saja. Nah, ya, sama karena Majusi dalam agama mereka satu-satunya agama yang bolehkan nikah mahram. Kakak adik boleh menikah, paman dengan keponakan boleh nikah dalam agama mereka. Ya, ini bagaimana status anaknya apabila bapak atau ibunya wafat, ya, dan mereka sudah masuk Islam. Bapak ibunya ini masuk Islam, anaknya lahir pun ketika lahir anaknya dulu Majusi, mereka kemudian masuk Islam semuanya. Ya, bagaimana status warisnya ketika Islam tadi? Itu yang mungkin nanti insya Allah besok akan kita bahas. Sekarang kita yang murtad saja dulu, Ustaz. Ya, wal terjem saja. Wal murtadu la yarithu ahadan wa in mata ala riddatihi famaluhu fai'un. Dan orang yang murtad, yang keluar dari agamanya, berpindah agama dari Islam kepada agama yang lain, dia tidak berubah menjadi agama tersebut, maka dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ada di keluarga tadi macam-macam. Ada yang Muslim, kemudian pindah dia ke agama yang Hindu atau apa dengan berbagai alasannya dialah. Ya. Apakah dia dengan yang Hindu mewarisi? Jawabannya tidak. Dengan yang Muslim mewarisi? Jawabannya tidak. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Apa saja yang menyebabkan orang keluar dari agama Islam, itu bukan pembahasan dalam waris. Pembahasannya panjang, masuk pembahasan akidah dan pembahasan fikih juga dalam permasalahan orang-orang yang murtad. Dan jika dia yang wafat, bagaimana hartanya? Kan tak boleh saling mewarisi. Hartanya masuk ke dalam Baitul Mal Muslimin. Baitul Mal tentu menjadi manfaat bagi negara. Diserahkan ke negara hartanya, tidak kepada ahli warisnya. Cukup saya kira. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan pendengar setelah pemirsa Radio TV, demikian beberapa poin dan syarah penjelasan dari hukum waris dalam antar yang berbeda keyakinan dan agama. Dan untuk memperdalam pembahasan, silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon secara langsung. Kita akan angkat via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Bondan di Kerawang. Baik, silakan, akhi Bondan. Melanjutkan pertanyaan minggu lalu yang mengenai kalau kita kerja akan disisihkan untuk pensiun dari perusahaan maupun dari karyawan, kemudian dikelola. Yang kemarin kan dijawab itu pengelolaannya kemungkinan besar kena riba. Nah, idealnya kita hanya ambil yang dari perusahaan dan dari potongan gaji kita sendiri. Ketika saya coba hitung dari kemarin, ternyata cuma sampai datanya 2018. Bagaimana ya Ustadznya? Kira-kira pendekatannya kalau memang kondisinya kayak gitu. Jadi tidak bisa nge-trace berapa sebetulnya yang memang murni kita dan perusahaan kasih. Baik, akhi Bondan. Silakan. Ya, itu satu. Itu satu lagi. Sebentar, akhi Bondan, sebentar. Pelan-pelan. Sampai yang 2018 itu hitungan potong pertambahannya dalam riba tersebut berapa persen per tahun? Kalau ininya sekitar 16%-an Ustaz. Pertambahannya per tahun? Oh, bukan pertambahannya. Potongan dari gaji kitanya kira-kira penyisihannya kira-kira 16%-an kira-kira. Kan tadi Anda dapat data. Yang dipotong dari gaji Anda, alhamdulillah. Yang dipotong data pertambahan tidak ada? Data penambahannya tidak ada Ustaz.
Adanya cuman yang potongan saya yang murni dari saya dan perusahaan itu Ya kira-kira. udah Anda lanjutkan aja menghitung dari 2018 sampai 2020. Kapan sampai Anda keluar? Anda keluar tuh kapan? Nah, yang sebelumnya gimana Ustaz? Ya 16% terus dari gaji. Anda kan sebelumnya tahu gaji-gaji Anda kan ya? Tahu yang terakhir aja saya yang baru ngikutin Ustaz. Yang maksudnya yang dulu-dulu saya juga gaji awal saya masuk tahu, tapi perjalanannya kayak kira-kira paling bisa Ya ingat-ingat kira-kira. lah. Bulan pertama berapa tahun gaji Anda sekian, naik lagi tahun berapa perkiraan. Mau diperkirakan aja nggak apa-apa Ustaz ya. Iya. Terus sebetulnya kan pada saat dikelola nanti dikasih ke kitanya itu ada yang sifatnya bulanan dikasihnya Ustaz. Nah itu gimana ya kalau misalnya ternyata jadi bulanan itu? Ya sama aja, ketika bulanan berarti sekian persennya yang halal untuk Anda, sekian persennya tidak halal diberikan untuk fakir miskin. Oh ya udah. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bandar. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua bagi para penanya. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Iya, silakan akhi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dengan Abu Hasan di Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Masya Allah. Silakan Abu Hasan. Begini Ustaz, Ana menghutangkan motor kepada si Fulan secara kredit. Setelah itu kreditannya macet dan ia ingin mengembalikan motor tersebut kepada Ana. Nah, terus si Fulan tersebut sudah memberikan Ana angsurannya senilai uang 2 juta. Itu bagaimana status uang tersebut setelah si Fulan tersebut mengembalikan motornya ke Ana, Ustaz? Apa Ana harus mengembalikan atau bagaimana, Ustaz ya? Sekarang perjanjiannya sudah. Oke. Ya. Jual motor itu tadi ketika 2 juta dia angsuran, itu berapa Anda jual kepada dia dengan cara tidak tunai? Dengan cara tidak tunai itu kalau dinilai dengan uang. Iya, Anda jual waktu itu dengan uang atau dengan apa? Oh, itu jual dengan perjanjian ingin ambil batu, Ustaz. Anda jual dengan batu begitu? Tukar batu gitu. Anda jual motor dengan batu? Ya, berarti jual dengan batu. Sudah dibayarnya berapa batu? 5.000 batu dengan nilai biasanya yang itu dengan nilai 5.000 batu itu 2 juta, Ustaz. Yang Anda jual berapa batu? Yang Ana jual 5.000 batu. Yang sudah dibayarnya berapa batu? Gimana, Ustaz? Anda kan jualnya dengan batu imbalannya. Dengan batu diserahkan dengan cicil. Iya. Berapa batu yang sudah Anda terima dan berapa batu sisanya? Yang Ana terima itu 5.000 batu. Sisanya berapa? Sisanya 10.000 batu gitu. Ya udah 10.000 batu. Sekarang dijual motor itu, ya, suruh dia hasil uangnya Anda belikan ke batu 10.000 lagi. Yang tadi Anda terima batu apa uang? Terima batu, Ustaz. Nah, yang pertama batu. Kemudian Anda jual lagi motor itu ke pihak ketiga cash. Beli batu 10.000, kalau ada sisa uang kembalikan ke dia. Begitu. Kalau kurang dapat batunya, katakan kepada dia, kurang kamu tambah batu lagi. Kalau Anda ikhlaskan, alhamdulillah. Tapi begini Ustaz, karena solusinya karena nggak ada yang beli atau bagaimana ya, dia nggak mau itu juga, nggak mau kesulitan juga, jadi Ana terpaksa Ana terima, terus Ana mengembalikan, Ana menerima motor tersebut dan Ana mengembalikan uang dia senilai 1 juta Ustaz, karena Ana pikir karena dia sudah memakai motor dengan
jangka yang termasuk sudah lama Ustaz gitu. Ya udah, kalau Anda ingin menyelesaikannya tidak pakai batu, Anda beli dengan rupiah sekarang. Oh gitu, gitu Ya. deh. Beli dari dia berapa rupiah. Sekarang motor Anda kalau dijual perkiraan berapa rupiah itu? Ya mungkin sekitar 3,5 juta lah. 3,5 juta. Mm-mm. Ya, Nah, Anda beli dari 3,5 juta, dia setuju, ya udah kasihkan ke dia uang 3,5 juta. oh iya, nah Ustaz. Nah, tapi karena dia kurang bayarnya tadi, jadi uangnya tetap ke kami ya Ustaz ya? Kan 3,5 juta harga motor kalau Anda beli kan ya. Mm-mm. Dan dia kan belum bayar. Nah, Belum bayar 10.000 batu. mm-mm. Ya, 10.000 batunya dia wajib bayar ke Anda. Nah. Berarti dia rugi, harus nambah lagi ke batunya. Oh gitu, nah, Ustaz. Ya. Cukup Ustaz. Anda sekarang 10.000 batu itu berapa juta kalau dirupiahkan? Dirupiahkan mungkin sekitar 4 juta Ustaz. 4 juta berarti kurang Anda. Minta batu yang ke dia sisanya. Atau rupiah dengan harga batu per hari ini. Rupiah per harga batu per hari ini. Oh iya iya. Cukup jelas tapi pembahasan. Ustaz, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abu Hasan, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Bagian yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris, ya, dalam pembahasan mewariskan antar agama yang berbeda. Silakan kita berikan kesempatan kembali. Halo. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Lilis di Indramayu. Silakan Ibu Lilis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz izin bertanya. Saya adalah istri dari suami yang bekerja di BUMN. Kami sebagai istri karyawan mempunyai kegiatan ibu-ibu yang dinamakan kegiatan arisan. Setiap 2 bulan sekali kami mengadakan kegiatan arisan. Anggota arisan kami berjumlah 100 orang. Setiap anggota diwajibkan membayar iuran sebesar 300.000 per bulan. Dengan rincian sebagai berikut. 200.000 untuk arisan, 35.000 untuk uang kas, 15.000 untuk uang sosial, 50.000 untuk uang konsumsi. Uang kas diperuntukkan kegiatan acara arisan, cindramata untuk yang berangkat haji, pindah bagian ke unit lain atau MPT, dan lain-lain apabila ada keperluan yang mendadak. Uang sosial diperuntukkan... MTT tadi apa Ibu? Hah? MTT itu apa? Kenapa? MTT itu apa Umu? Singkatan dari apa? Uang kas diperuntukkan kegiatan acara arisan, cindramata untuk yang berangkat haji, pindah bagian ke unit lain atau MPP, MTT itu apa? apa itu? masa persiapan pensiunan Ustaz, masa persiapan pensiunan, Lanjut. dan lain-lain apabila ada keperluan yang mendadak. Uang sosial diperuntukkan untuk takziah, menengok orang sakit dan melahirkan. Uang konsumsi diperuntukkan untuk konsumsi acara arisan. Karena situasi masih pandemi, kami masih melakukan kegiatan arisan secara online. Yang ingin saya tanyakan, setiap 2 bulan sekali acara arisan berbeda-beda. Bulan pertama acaranya webinar, dan 2 bulan kemudian adalah acara kegiatan perlombaan. Apabila acara arisannya mengadakan kegiatan lomba, kami mengambil hadiah lomba dari uang kas. Kami mengambil hadiah lomba bagi pemenang dari uang kas. Apakah diperbolehkan mengambil hadiah untuk pemenang lomba dari uang kas? Apabila tidak diperbolehkan, gimana solusinya Ustadz? Yang kedua, apabila mengadakan webinar, kami kadang memberikan Lomba ini lomba apa? Lombanya misalnya lomba ibu-ibu Ustadz, kegiatan misal masak, membuat kue, atau misalnya lomba masak online ada yang menang itu? Ini hasil karyanya Ustadz di videokan, atau lomba tanaman hias di videokan. Sebentar,
Kalau memasak itu setahu saya harus offline. Kalau online nggak bakal tahu siapa pemenangnya. Hasilnya Ustaz. Hasil karyanya dibentuk dalam video, Oh, dalam foto tuh Ustaz. foto aja. Berarti lomba foto apa lomba memasak? Lomba memasak juga Ustaz. Kan kemarin ada lomba memasak dan lomba hias tanaman Ya hias. udahlah, terserah. Cuma kalau menurut saya namanya masak untuk ditesnya adalah dicicipi, Iya, Ustaz. bukan di foto. Tapi Iya, terserah ada lah. fotonya. Kalau itu berarti lomba foto. Siapa yang masakannya mungkin tidak enak, tapi tampaknya luar biasa, apalagi dengan yang motonya ahli ngambil sisi yang menariknya, sehingga mungkin dia menang. Kalau dijual mungkin nggak ada yang mau makan. Ya, tapi terus. Nah, terus apabila mengadakan webinar, kami kadang memberikan door prize kepada anggota. Door prize itu bentuk apa? Kenapa dapat door prize? Kenapa door prize-nya bentuknya seperti apa? Door prize-nya dalam bentuk barang, Ustaz. Enggak, maksud saya door prize-nya karena apa? Dia datang duluan kah? Atau dia bisa menjawab pertanyaan atau apa? Door prize-nya ini Ustaz, kan karena sekarang kan online lewat Zoom. Jadi yang daftar absen pertama itu Ustaz diambil 10 absen pertama. Door prize-nya dari situ. Webinarnya tentang apa? Webinarnya tentang kemarin sih tentang ini Ustaz, masalah tentang apa namanya? Kajian Islam. Kajian Islam. Okay. Nah, bolehkah uang door prize-nya diambil dari uang kas? Kita ngambil door prize-nya dari uang kas, boleh nggak ada Ustaz? Terus yang ketiga nih Ustaz, masih ada lagi beberapa. Ini kalau dijawab dari 1 sampai terakhir, ini bukan hanya itu saja. Akan banyak, mungkin bisa 20 item yang dijawab. Tapi Ibu fokuskan aja yang mana. Ya, terus uang konsumsinya boleh nggak digunakan atau dipakai untuk door prize Ustaz? Karena kan uang konsumsi tidak dipakai nih selama pandemi. Uang konsumsinya 50.000 ya Umu ya? Iya, uang konsumsinya 50.000 kan tidak dipakai untuk selama pandemi. Nah. Jadi kadang kita ngambil dari uang door prize itu untuk hadiah lomba atau uang door prize. Itu boleh nggak Ustaz? Baik, itu saja mungkin ya. Sampai situ kita akan silakan. Jazakillah khair Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Tapi ini secara umum, masalah harta Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian memakan harta yang lain dengan cara yang batil, lalu yang boleh hanya dengan saling redha. Perniagaan itu ada tukar menukar, dapat imbalan dengan saling redha. Dan banyak komunitas-komunitas seperti ini mereka mewajibkan. Ya, kalaulah mewajibkan itu artinya redha nggak ada harus bayar. Redha kalau nggak ada harus bayar. Kalau tidak bayar, tidak dapat dia bergabung di komunitas tadi. Kalaulah komunitas itu sifatnya tidak mengikat, tidak membawa nama besar, umpamanya terserah. Umpamanya Anda sesama yang punya motor X atau sesama punya mobil jenis ini membuat komunitas. Atau sesama-sama pejalan kaki membuat komunitas pejalan kaki umpamanya. Ya. Kemudian masing-masing mereka sepakat untuk memberikan iuran. Ya, dan sifatnya wajib. Ya. Ini apakah orang lain yang berjalan kaki tidak mendapatkan haknya dari sini? Ya, tidak ada masalah kalau nggak dapat. Cuman ya, akhi, ya, kalau bentuknya adalah sukarela, yang mau nyumbang silakan, walaupun ada di sana sosialnya, ada konsumsinya silakan. Tapi mengharuskan, ini sangat memberatkan manusia. Dia tidak ingin ikut, apalagi seperti tadi, komunitas ibu-ibu di sebuah BUMN. Itu kalau dia ada yang nggak ikut kan merasa nggak nyaman. Suaminya mungkin akan diomongin. Istri lo nggak pernah hadir lo, nggak pernah tampak muka kemana. Jangan-jangan istrimu banyak sehingga takut diketahui segala macam. Ya, dan seterusnya. Itu tentulah sifatnya memberatkan. Ya, sifatnya memberatkan. Kalau saja para ulama mengatakan tentang masalah
negara yang menarik mewajibkan kepada rakyatnya dalam bentuk pajak tentunya, ini banyak perkataan para ulama dan bahkan ijma' para ulama bahwa ini tidak halal mengambil harta manusia dengan tidak saling redha. Tapi kalau negara butuh, meminta yang mau menyumbang silahkan. Ya, seperti dahulu pernah beberapa kerajaan Islam menyumbangkan harta mereka ke negara Republik Indonesia, atau kaum warga muslimin Aceh yang menyumbangkan hartanya untuk membeli pesawat pertama Indonesia dan seterusnya, tidak ada masalah. Tapi kalau mewajibkan, dia menjadi suatu hal yang berat. Ya, dan cukuplah umpamanya, ya, negara jangan ditambah lagi, kemudian komunitas ini mewajibkan lagi, komunitas ini mewajibkan lagi, apalagi dalam kondisi ekonomi sulit seperti ini. Tidak semua orang memiliki, kan gaji mereka sama. Ya, tidak mungkin gaji sebuah perusahaan sama, di BUMN sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang menengah. Walaupun gaji yang tinggi, kemungkinan dia menghidupi orang tuanya, mertuanya, adik-adik iparnya, anaknya, ponakannya, banyak yang dibantunya. Ya, maka kalau ingin membuat komunitas sekedar usulan, ya, bila untuk hal-hal yang baik seperti tadi ada webinar tentang kajian-kajian keislaman dan seterusnya, ya, tidak ada masalah, tapi jangan sifatnya memaksa mewajibkan. Ya, itu secara umum. Kemudian masalah perlombaan tadi, perlombaan yang boleh mendapatkan hadiah dan hadiahnya dari pihak ketiga. Ya. Kalau diambilkan dari uang yang diwajibkan tadi, berarti semuanya mengeluarkan uang. Nanti ketika yang menang dapat, dia mendapatkan uangnya ditambah dengan uang orang lain, yang kalah uangnya hilang, diambil oleh yang menang. Wallahu ta'ala alam, ini masuk bagian syubhat perjudian. Ya. Kecuali murni dari pihak ketiga, dana CSR dari perusahaan atau BUMN atau instansi tadi diberikan dananya untuk melakukan perlombaan tadi, ini tidak ada masalah. Tapi bila dari iuran yang diwajibkan tadi sebagian dapat sebagian tidak, ini menjadi perjudian. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Umu yang bertanya. Demikian jawaban Ustaz, dan semoga ini bisa menjadi pencerahan buat Umu dan juga teman-teman yang mengikuti arisan. Barakallahu fiik. Baik, kita angkat kembali pertanyaan masih di via telepon. Baik, silakan kita angkat kembali. Halo. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Pak Oga di Gorontalo, Ustaz. Baik, Umu di Gorontalo, silakan. Saya mau tanya, yang karena saya tanyakan sama Ustaz berapa pekan yang lalu, masalah utang yang sudah lama, yang sudah tidak ditagih lagi Ustaz. Iya. Sekarang anak kan rencana mau lunasin, tapi tidak tahu yang punya tokonya itu sudah tutup Ustaz, sudah tidak buka lagi. Nah. Jadi saya bingung kalau lunasinnya bagaimana Ustaz, sedangkan proses saya punya barang, saya cuma konfirmasi sama dia, katanya mereka sudah tutup, sudah tidak mau operasi lagi. Baik. Jadi kalau saya mau ngasih, apakah bisa saya sedekahkan saja Ustaz? Terus kalau saya sedekahkan, bisa saya sedekahkan dengan cara menyicil begitu Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam. Ya. Pertanyaannya, dia berhutang dan sekarang ingin membayarnya, dan yang tempat dia berhutang sudah tidak ada lagi. Bagaimana cara membayarnya? Ya, cara membayarnya, sedekahkan kepada fakir miskin, niatkan atas nama orang yang menghutangi Anda tersebut. Ya, seperti itu. Dengan cara dicicil juga apa-apa, Ustaz? Ya, namanya hutang tentu tidak akan selesai sampai akhirat sebelum dibayar. Kalau dia yakin masih bisa hidup sampai lunas, silakan dicicil. Masya Allah.
Jazakallah khair, demikian semua jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Ustaz di Gorontalo. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair ya Umar. Kita berikan kesempatan masih via telepon. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan hamba Allah Di mana? di Riau. Taib. Ummu silakan di Riau. Ini Pak Ustadz mau nanya mengenai pembelian rumah bisa. Nah, silakan. Gini, kami kan rencana mau membeli rumah, cuman itu rumahnya inden. Sementara kami mau membelinya dengan cara Cicil. Apakah itu boleh atau gimana ya Pak Ustadz? Sangat ada booking fee dulu, kemudian pembayarannya bertahap. Ada booking fee dan bertahap pembayarannya. Iya. Taib. Sementara rumahnya belum ada. Sebentar, Ibu beli langsung ke developer, ke kontraktornya atau melalui pihak ketiga? Tidak langsung sama developernya Pak Ustadz. Boleh, kalau ke developernya boleh. Oh, bisa ya Pak Ustadz? Bisa, itu nama akadnya istisna. Oh, gitu. Ya, sama dengan Anda beli nasi goreng. Nah. Kan belum ada itu. Hah. Bisa Anda cicil dulu, Pak, bayar dulu setengahnya ya, nanti kalau udah jadi saya bayar sisanya. Atau pesan catering. Anda bayar dulu DP-nya, jadi nanti 50% Anda tambah bayarnya, ketika dia sampai di rumah baru Anda bayar sisa seluruhnya. Oh, gitu. Ya, boleh juga. Lalu pihak ketiga nggak boleh ya Pak Ustadz? Melalui bank atau apa gitu nggak boleh? Kalau melalui pihak bank, itu namanya istisna mawazi. Iya. Setahu saya bank syariah tidak punya produk itu. Kalau dengan pribadi yang punya uang atau BMT yang mungkin bisa dia menerapkan skema akad istisna mawazi, istisna paralel. Kalau dengan pribadi yang punya uang, Anda datang kepada yang punya uang, Anda katakan, saya ingin rumah di atas tanah seperti ini, rumah dan tanah. Atau saya punya tanah, buatkan rumah di atasnya dengan spek seperti ini. Ya, berapa harganya? Ya, mungkin dia cari kontraktor dulu untuk hitung atau teknik sipil yang konsultan sipil yang menghitungnya, dia hitung perkiraan 130 juta Ibu. Iya. Ini rinciannya seperti ini. Terus sebentar. Terus dia akan mengatakan, tapi ini modal baru. Saya ingin untung 70 juta, Ibu cicil ke saya selama sekian tahun. Berarti saya jual 200 juta ke Ibu, Ibu cicil sekian juta per bulan. Apakah 10 juta, apa 20 juta per bulan. Kemudian dia kan nggak mungkin bisa buat. Dia akan mensubkonkan lagi kepada kontraktor yang membuat itu. Tapi Ibu hanya berurusan dengan dia, tidak akan berhubungan dengan kontraktor tadi. Ada yang tidak sesuai dengan spek, Ibu tidak akan menuntut kontraktor, tapi menuntut kepada pihak ketiga tadi. Oh, begitu. Ya. Kalau begini Pak Ustadz, kan saya membeli rumah itu pakai uang saya, tapi kemudian di atas nama suami, itu boleh Pak Ustadz? Boleh, tapi Ibu rugi. boleh lah, teman Ibu rugi. Iya ya. Tapi kalau atas nama saja, apa untungnya atas nama kira-kira Ibu? Kalau umpama keuntungan atas nama apa? Kalau Ibu hibahkan, jelas Ibu dapat pahala, suami makin sayang, dan suami dapat rumah. Iya. Kalau cuma atas nama saja, khawatir belakangannya ribut. Oh. Ketika Anda wafat, itu nama-nama suami. La qadarallah, suami mungkin jadi pikir atau apa, dia lupa ini apakah atas nama atau memang sudah dihibahkan ke Anda, itu ahli waris Anda tidak dapat. Karena di atas kertas legalnya itu milik suami. Oh, maksud saya gini Pak Ustadz, untuk beda akadnya kalau kita menghibahkan sama kita mengatasnamakan, itu beda. Kalau kita atasnamakan bukan beda Ibu. Kalau Ibu menghibahkan, ini untuk kamu wahai suamiku dan silakan pakai nama kamu. Itu hibah namanya. Kalau atas nama, Anda beli rumah orang lain, beli kendaraan orang lain, masih nama dia, tapi sudah Anda bayar, sudah Anda kuasai. Oh gitu. Itu atas nama namanya.
harus ada ucapan sama suami kalau hibah gitu Pak Ustadz ya? Iya. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi, nah kalau ini Pak Ustadz satu lagi, apakah kami termasuk orang yang boleh membeli rumah atau enggak? Sementara kan saat ini kami menempati rumah perusahaan. Apakah kami termasuk orang yang boleh memberi rumah atau tidak? Gak paham Ibu. Saya kan saya pernah dengar ceramah Pak Ustadz, ada 3 yang tidak boleh memiliki rumah. Kalau sudah punya rumah gitu, sudah menempati rumah, maka dia tidak bisa membeli rumah dengan cara mencicil. Apakah kami kalau menempati rumah perusahaan saat Bentar. Saya pernah mengatakan bahwa syarat berhutang bahwasanya dia mampu membayar dan kemudian butuh. Iya. Ya, buktinya butuh apa? Kalau dia sudah punya rumah, kebutuhan kedua mungkin perlu, umpamanya untuk anaknya butuh juga namanya. Oh. Ya, maksud Anda apa? Anda sudah ada rumah dari perusahaan. Kami menempati rumah dinas Pak Ustadz. Rumah dinas berarti kan bukan rumah Anda. Suatu saat bila tidak dinas lagi berarti harus keluarkan ya. Iya Pak Ustadz. Ya, boleh Anda mencicil atau berhutang untuk belinya, tapi Anda punya aset lain bisa menutupi hutang tersebut. Oh baik. Allahu khairan Pak Ustadz. Allah barik. Barakallahu fiik, dan alhamdulillah sudah dijawab dengan jelas. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk pertanyaan pesan singkat. Kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita via pesan singkat terkait dengan pekerjaan beliau di suatu perusahaan yang bergerak di bidang IT. Ustaz, saya menjual produk kepada perusahaan X, kemudian perusahaan tersebut menjual kembali kepada bank konvensional atau bank ribawiyah. Bagaimana status hasil penjualan yang saya terima dari perusahaan X tersebut, Ustaz? Apakah halal? Insyaallah halal, tidak masalah. Demikian akhi, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kemudian kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Bojonegoro, bertanya tentang pembagian warisan. Seorang wanita meninggal bernama Ibu Jarrah. Ibu Jarrah. Iya, Ibu Jarrah, dan meninggalkan ahli waris. Jarrah. J dengan J. Zahra bila udah Jarrah. Meninggalkan ahli waris yang pertama suami. Suami kedua tidak memiliki anak. Suami kedua apa suami? Suami sekali. Suami. Atau suami yang kedua karena yang pertama bercerai atau meninggal. Saya nggak tahu. Pertanyaannya suami. Karena seorang perempuan nggak kalau memiliki 2 suami. Baik, suaminya. Suami udah suami aja. Kemudian ibu kandung Bu Jarrah masih hidup. Ibu dari ibunya dia. Nah, ibu dari Bu Jarrah. Terus. Anak perempuan 2 orang. Dan anak perempuan ini anak dari suami yang pertamanya sebelumnya. Yang penting anaknya dia. Nah, mau dari suami pertama 3, 4, 5, 6. Ya, yang penting anaknya dia. Dari rahimnya dia lahir. Kemudian anak laki-laki 4 orang. Demikian Ustaz, mohon penjelasan pembagian warisannya. Ya. Suami karena ada anak dapat 1/4. Ibu karena ada anak dapat 1/6. Anak-anak dapat sisa 6 dengan 4 bisa dibagi KPK-nya 12. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 6, 2. Sisanya 7. 7 akan dibagikan anak perempuan 2, anak laki-laki 4 kali 2, 8, sama dengan 10. 10 akan dikalikan dengan 12. Sama dengan 120. Yang masing-masing ini dikali 10. 3 kali 10, 30, 20. Yang pada anak ini perempuan berarti 7. 7, anak laki-laki 14, 14, 14, 14. Ya, yang bertanya tentang warisan Ibu Jarrah, semua hartanya dibagi 120 bagian,
suaminya dapat 30/120, ibunya dapat 20/120, anak perempuannya dapat masing-masing 7/120, masing-masing anak laki-lakinya dapat 14/120. Pertanyaannya untuk berikutnya untuk suami kedua Ustaz yang tidak ada keturunan bersama Bu Juara ini tetap mendapat bagian 1/4 Ustaz. Suami kedua. Iya, jadi beliau ini menikah 2 kali, di mana keturunan anak-anaknya dari suami yang pertama dan suami kedua tidak ada keturunan. Tetap. Suami pertama cerai atau meninggal. Nah, Anggaplah meninggal ya. Ustaz. Lalu dia nikah lagi, Nah. ya. Nikah lagi dia dengan suami yang kedua. Lalu pada suami yang kedua ini wafat Bu Jahro ini. Nah, Berarti itu yang suaminya. Yang sudah meninggal nggak suaminya lagi, sudah dalam kubur. Siap. Ya. Adapun anak, walaupun suaminya yang manapun juga masih dalam kubur atau masih hidup, anak tahu anak dia. Nah. Kecuali kalau suaminya ini yang wafat. Ya, tentu dari suami yang keduanya ini dia tidak punya anak kan ya? Iya, Ustaz. Berarti suami ini tidak punya anak. Andai suami ini wafat, namanya Jari umpamanya. Jari wafat. Wafat, Ibu Jahro masih hidup, berarti dia punya istri. Punya anak tidak, karena semua anak ini dari Suami pertama. ya Sebelumnya. ini anak Ibu Jahro dari bukan anaknya suami yang kedua ini. Nah. Berarti tidak punya anak. Anak tidak ada. Ya udah. Istri dapat 1/4 seperti itu. Baik, alhamdulillah. Ya. Demikian Umu yang bertanya menjadi penjelas ya, lebih jelas. Alhamdulillah, barakallahu fiik, dan bisa difoto. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya tinggal di Bekasi 20 tahun lebih, Ustaz, dan sudah memiliki rumah tinggal. Karena sejak pandemi keadaan ekonomi makin sulit, kami berencana pulang ke Padang dan mau mengolah sawah, di mana sawah tersebut statusnya adalah Pusako Tinggi di Padang. Pertanyaannya, bolehkah kami tinggal dan mengolah sawah tersebut, Ustaz, di tanah yang statusnya Pusako Tinggi? Jazakumullah khairan. Allah Ta'ala alam, minta izin kepada orang-orang yang diperkirakan menjadi ahli waris sebetulnya yang sesungguhnya dalam syariat dari Pusako Tinggi tadi. Kalau Anda bisa menghubungi mereka semua tentu bagus. Ya, kalau enggak, minta izin kepada kepala sukunya, kepala adatnya, sampaikan ingin mengelola dan ingin itu bagi hasilnya juga diberikan. Namanya 1/3 untuk pemilik lahan, ya, dibagikan bagi yang bisa ditemukan, dibagikan ke dia dalam bentuk beras atau rupiah, ya. Yang sisanya mungkin disedekahkan untuk yang sudah meninggal dari ahli waris tersebut. Wallahu a'lam. Jazakumullah atas penjelasan dan jawabannya. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waktu bapak saya masih hidup, beliau berpesan agar rumah bapak tidak boleh dijual, dan siapa yang mengalami kesulitan dari anak-anaknya tinggal di tempat tersebut. Sampai sekarang keluarga mentaati apa yang menjadi pesan bapak itu, Ustadz. Pertanyaannya, apakah wasiat seperti ini wajib untuk ditunaikan, dan apakah benar selama ini pelaksanaannya, Ustadz, dari hamba Allah di Jawa? Kalau si bapak mengatakan dengan lafaz wakaf, itu bisa. Dia mengatakan, rumahku ini, selagi hidup dia mengatakan, mengikrarkan wakaf. Tapi wakafnya bukan untuk masjid, bukan untuk pesantren, tapi manfaat dari rumah ini adalah untuk anak-anakku, keturunanku yang tidak punya rumah, silahkan menempatin ini. Bila jumlah mereka lebih banyak, ya mereka bersama-sama tinggal di sini, ya. Dan bagaimana biaya maintenance rumah tadi? Tentu dia harus sampaikan di wakaf di dalam ikrarnya tadi. Ya, dengan mengatakan
bahwasanya bagi yang menempatin ini tidak bayar sewa, tapi kalau rezekinya agak lapang, bayar untuk biaya maintenance, pengembangan kah yang rusak diperbaiki, atau safety tanknya penuh, tolong diselesaikan, air tidak ada atau rusak, tolong digali yang baru, genteng bocor, tolong diperbaiki dari biaya uang tadi. Bila uang itu terkumpul, ya umpamanya itu sekedar uang ini aja, bukan sewa. Kalau sewa per bulan umpamanya 1 juta, ini cukup umpamanya 100.000 saja sebagai uang biaya perbaikan aset gedung tadi. Ya, ikrarkan di awal seperti itu boleh. Tapi masalahnya kan dia sudah wafat. Gak mungkin dia bangun lagi untuk berikrar. Ya, maka wasiatnya tadi itu tidak ada gunanya, batal. Karena tidak boleh berwasiat ketika kepada ahli waris. Ini mereka semuanya kan untuk ahli waris. Kan dia mengatakan menempati oleh anaknya yang tidak mampu, berarti kan ahli waris anaknya. Ya, kalau mereka bagi waris boleh. Dan perlakuan di hukum negaranya bahwa itu memang bisa dibagi waris, dibawa ke notaris, ya, disertakan bukti surat wafat dan bisa dibagi sesuai dengan pembagian waris. Itu dicatatkan atas nama hak ahli waris masing-masing. Jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ayah kami sudah wafat dan salah satu dari anaknya atau saudara saya murtad atau meninggalkan agama Islam. Sampai saat ini Ustadz, terkait dengan pembagian warisan dia menuntut haknya. Bagaimana hukumnya Ustadz terkait dengan pembagian warisan kepada anak yang sudah murtad, dan ketika dia menuntut apakah wajib untuk diberikan? Jazakallahu khair. Allah barik. Kalau dia murtad saat ayah wafat, berarti tidak saling mewarisi. Ya, maka bagi yang lain, bagi ahli waris yang lain tidak memberikan kepadanya sedikit pun juga. Kalau dia menuntut, katakan tuntut ke pengadilan agama tentunya. Insyaallah demikian akhi, barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah hukum mengikuti perlombaan seperti pertandingan basket? Dalam pertandingan tersebut kita diharuskan membayar, dan pembayaran tersebut biasanya untuk membayar sewa lapangan, membayar jasa panitia pertandingan, dan biasanya pemenang mendapatkan piala dan sertifikat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khair. Ya. Wallahu a'lam. Ada piala dan sertifikat, ini termasuk adalah hadiah. Ya. Walaupun nilainya kecil. Ya. Nilai materinya kecil, termasuk dalam hadiah. Dan dia termasuk di dalam jenis perlombaan yang tidak boleh dapat hadiah. Andai pun bukan dari peserta, dari pihak ketiga, umpamanya penyelenggara umpamanya pihak Karang Taruna atau apa, kemudian ada donatur untuk penyediaan hadiahnya, maka ini pun tidak boleh mendapatkan untuk mengikutinya, karena Nabi SAW mengatakan la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslid. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan memanah, atau yang semakna dengan itu. Ya. Apa yang semakna dengan itu? 3 ketangkasan tadi itu adalah ketangkasan yang digunakan dalam berjihad. Maka hal-hal yang berkaitan dengan perlombaan dalam ketangkasan yang berhubungan dengan berjihad fisabilillah dibolehkan. Para ulama kemudian mengkiaskan dengan hal tersebut adalah mempelajari syariat Allah.
belajar ilmu, syariat Allah Azza wa Jalla, menghafal Quran, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tafsir yang benar, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lomba-lomba wawasan keislaman, itu termasuk di dalam menyebarkan agama Islam. Ya, maka bisa dikiaskan dengan jihad tadi, dan boleh perlombaan itu mendapatkan hadiah seperti yang kita lihat sekarang. Ya, alhamdulillah perlombaan di bidang ini banyak digalakkan kaum muslimin di negeri kita dan mendapatkan hadiah. Ini sangat boleh sekali. Adapun yang lain seperti sepak bola dan lain-lain, mainnya boleh, tapi lomba yang dapat hadiah itu tidak boleh. Main-main aja sebagai kebugaran, ya, untuk kebugaran tubuh. Tapi bila dia berubah, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Furusiyahnya, hikmah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan mengambil hadiah atau memberikan hadiah dalam perlombaan yang kecuali dengan 3 perlombaan dan yang semakna dengannya, agar manusia tidak menjadikan hal ini sebagai mata pencarian hidup dan sebagai ukuran hal yang penting. Karena sesuatu dia tadi sifatnya hanya seperti ini, kayak bumbu dalam kehidupan. Ya, olahraga yang itu hanya membugarkan tubuh, bumbu dalam kehidupan agar tubuh menjadi kuat dan bisa melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dalam beribadah keseharian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bila bumbu itu jadi banyak dan menjadi tujuan, Anda berarti makan garam, bukan makan sambal yang ada garamnya. Makan garam nggak ada orang yang kuat, tapi makan sambal yang ada garamnya dikit, itu Masya Allah. Ya, maka seperti itu. Anda lihat sekarang perlombaan para pemain perlombaan tadi itu mendapatkan gaji yang jauh daripada orang-orang yang lebih berguna dan habiskan hidupnya untuk hal tersebut. Ya, biaya transfer seorang pemain bola atau pemain basket yang terkenal umpamanya itu sama dengan seumur hidup gaji seorang profesor apapun juga, mau profesor bidang sains, bidang agama, apalagi mungkin 5 profesor untuk biaya transfer 1 orang untuk 1 tahun. Ya, ini akan merubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Dan mereka, ngapain kita sekolahkan anak kita, habis uang banyak, kemudian dia menjadi pakar di bidangnya, menjadi profesor segala macam, ya. Tapi sekali tendangan gol bola si fulan, dapat gaji dia 3 tahun. Ya, mending kalau gitu kita didik anak kita ke sekolah bola aja. Dan dengan demikian tentu rusak kehidupan. Tidak ada lagi mempelajari syariat, padahal syariat, sehingga orang tidak tahu lagi halal haram. Ya, orang malas menuntut ilmu yang lain yang penting dan lebih capek dalam kehidupannya menuntut ilmu, tapi tidak dihargai gajinya. Tidak dihargai jasanya dengan yang sepantasnya. Ini tentu akan merusak dalam kehidupan. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian beberapa penjelasan yang semoga ini menjadi pencerahan bagi yang bertanya dan bagi kita semua. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Ibu Diah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru menemukan fakta bahwa ayah kami, rahimahullah, pernah melakukan sebuah tindakan korupsi, Ustaz. Kami ketahui dari file-file data yang kami temukan ketika membersihkan file-file ayah. Tapi kami tidak mengetahui dengan pasti berapa nilai uang yang diselewengkannya, dan perusahaannya pun sudah tutup, Ustaz. Bagaimanakah solusi dari harta tersebut, Ustaz? Mohon maaf, ini anaknya seorang auditor keuangan atau orang biasa? Kalau orang biasa, wallahu a'lam, mungkin tidak terlalu bisa dia membaca file-file keuangan. Kalau itu adalah ucapan auditor atau file tadi dia bawa ke yang mengerti tentang keuangan, ya betul ini penggelapan, ya, maka perkirakan saja gajinya berapa, seluruh hartanya yang lain berarti itu adalah yang tidak halal. Sedekahkanlah kepada fakir miskin bila ada di antara anak-anaknya, ahli warisnya yang
merupakan fakir miskin, berikan aja kepada dia untuk menutupi kebutuhan pokoknya setahun. Ya, bila anak-anaknya berkemampuan cukup, berikan kepada fakir miskin. Semoga, karena harta itu tidak halal diambil dengan zalim, berbeda dengan diambil antara manusia saling ridho, tetapi Allah tidak meridhoi seperti riba. Berbeda dengan antara uang korupsi, itu diambil orangnya pasti tidak ridho. Nah, Kalau orangnya tidak ridho, itu urusannya sampai akhirat. Allah. Ya, maka Anda berusaha semaksimal mungkin mencari perusahaannya, ownernya. Bila tidak ditemukan, ya seperti tadi, berikan aja kepada fakir miskin, sedekahkan atas nama para owner tadi yang dizalimi oleh orang tua Anda. Wallahu a'lam. Tapi setelah Anda berikan data-data rinci tadi, file-file rinci tadi kepada yang auditor keuangan. Nah, jazakallah khair tambahan dan demikian jawaban yang disampaikan Ibu Diah, barakallahu fiik, dan semoga memberikan solusi. Kami angkat kembali pertanyaan dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum. Beliau ingin bertanya terkait dengan warisan. Saya 6 bersaudara. Ayah saya sudah meninggal, Ustaz. Yang tersisa hanya ibu. Istri berarti. Nah, di mana ayah meninggalkan 2 rumah. Anaknya berapa tadi? 6 bersaudara. 6, Ustaz. Ayahnya 6. Laki atau perempuan? Tidak disebutkan, Ustaz. Tidak bisa saya bagikan, nggak disebutkan. Pertanyaan tentang renovasi mungkin kita selesaikan dulu, Ustaz, ya. Ayah meninggalkan 2 rumah. 1 rumah masih ditempati ibu saya dan 1 rumah lagi kosong, akan dijual. Ketika ayah masih hidup dan ayah dan ibu tinggal di rumah tersebut, ada beberapa kali renovasi menggunakan biaya dari adik saya, yaitu salah satu anaknya, Ustaz. Ketika rumah ini akan dijual, adik yang pernah merenovasi rumah tersebut meminta jatah biaya renov yang pernah dia keluarkan untuk rumah tersebut dari hasil penjualan rumah yang akan dijual. Apakah diperbolehkan hal seperti ini, Ustaz? Karena dia merenovasi rumah ketika ayah dan ibu masih tinggal di rumah tersebut. Jazakallahu khair. Wallahu a'lam. Ya, kan nggak ada yang tahu kecuali dia. Nah. Niat dia seperti apa waktu dia mengeluarkan dana untuk renovasi. Kalau niatnya dulu adalah memang ikhlas hibah, ya, tapi sekarang dia tuntut, tentu bagian dari yang dikatakan Rasulullah SAW, orang yang menghibahkan sesuatu kemudian menarik kembali, bagaikan anjing yang muntah lalu muntahnya dia telan kembali. Ya. Kalau memang dulu dia mengikrarkan dalam hatinya dan pun menyampaikan ke ayah bahwa ini saya bantu kapan ayah ada mampu, ya ayah bayar, ya berarti itu dia pinjamkan uang, ya menjadi haknya dia untuk mengambil itu. Atau dia mengatakan kepada ayah dan ibunya dahulu bahwasanya ini bentuk bagian dia memiliki saham di rumah ini. Maka kalau tadi hutang tentu dengan rupiah pembayarannya. Kalau dia mengatakan saya ingin ikut andil dalam memiliki rumah ini dengan bentuk renovasi yang saya berikan. Uang yang dia setorkan rumahnya 100.000 untuk renovasi tadi, 100 juta untuk renovasi. Pada saat itu rumah itu nilainya 400 juta. Berarti dia dengan itu memiliki 20% dari rumah. Bila rumah terjual 2 miliar, berarti dia memiliki 20% dari 2 miliar 400 juta. Bila rumah itu terjual umpamanya 100 juta, dia memiliki berarti cuma 20 juta. Nah, seperti itu hitungannya. Ya, tergantung akadnya dia yang tahu. Kalau dia yang berbohong, berarti dia akan memakan harta orang-orang dekatnya, harta saudara-saudarinya dengan cara yang batil. Ini tentu akan berbahaya baginya di dunia dan di akhirat. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz dan nasihatnya. Demikian pendengar yang bertanya di Bandung. Barakallahu fiik. Kami berikan satu kesempatan terakhir mungkin via telepon bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, kita akan angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Fatih. Di mana Umu Fatih? Di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Terkait hukum bagi waris, Ustadz, ini Pak Ali meninggal tahun lalu, meninggalkan Sebentar Ibu, boleh saya tulis? Iya, boleh. Pak Ali, Ustaz. Pak Ali wafat
Tahun berapa, Umu? 2021. Nah, 1 orang istri. Sebentar Ibu. Umu Fatih lihat televisi atau dengar radio? Dari radio. Baik. Istri, ahli warisnya istri. Ya. 3 orang anak perempuan. Ayah ibunya sudah wafat. Sudah. Ya. Kakeknya sudah wafat. Sudah. Nenek juga sudah tidak ada. Ke atas sudah tidak ada sama sekali. Sudah ada anak adik laki-laki 2. Itu bukan ke atas, ke samping. Kalau ke atas itu bapaknya ke dia, atasnya bapaknya sudah dia, tidak ada. ibunya dia, berarti kakek nenek. Iya, sudah tidak ada sama sekali. Ya udah. 3 anak perempuan, anak laki-laki ada berapa? Tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki. Ini akan dapat ahli warisan lain. Saudara-saudari tadi ada kata Anda? Ada saudara-saudari ada. Berapa saudaranya? Saudarinya berapa? Saudaranya 2, saudarinya 6. Kandung semua ini? Kandung semua. 9 bersaudara semuanya. Istrinya dapat 1/8, anak perempuan 3 dapat 2/3. Ini saudara-saudarinya asobah mengambil sisa. Oh, baik. 8 dengan 3, KPK-nya berarti 24. 24, 3, 8 kali 2, 16. Berarti sisanya 5. 5 ini akan dibagikan saudara laki 2 kali 2, 4. Tambah 6, 10. 10 dikalikan dengan 24. Sama dengan 240. Yang untuk istrinya 3 kali 10, 30. Yang untuk 3 anak perempuan 160 dibagi 3. Karena mereka 3 orang. Yang saudara laki-laki dapat 5 kali 2, 10. 10. Yang saudari perempuannya dapat 6. 6. 6. 6. Ya. Istrinya dapat 30 per 240. Ya, Ustaz. Anak perempuannya 60 dibagi 3 berapa, Ustaz? Ya. 5 sekian. 60, Ustaz. Hah? 60? 160 dibagi 3. Nah, 160 dibagi 3, Ramadan 53, Ustaz. 53. Berarti anak perempuan masing-masing dapat 53 per 240. Kemudian saudara laki-lakinya dapat 10, masing-masing 10 per 240. Saudari perempuannya masing-masing 6 per 240. Iya, baik Ustaz. 6 atau 5? Oh, maaf. Astagfirullah. 6 atau 5? Ya 5. 5, 5, 5, 5, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orangnya 6, bagiannya 5. Ya. Tasihnya 144. Hah? Tasihnya enggak 144. 10 kali kenapa 144? Masalah 24 ditasihkan ke 144 bisa. Ini saudara laki ditasihkan kepada 3 saudari. 3 anak perempuan atau apa maksudnya? 3 anak perempuannya. 3 anak perempuannya sudah tadi di belakang dibagi. Adapun saudaranya 4, 2, 4 tambah 6, 10. Udah. 140. Banyak. Kita 46. Ya. Baik. Sebentar Umu, nanti akan dibacakan. Silakan. Istri 30 per 240 dapat. Anak perempuan masing-masing 53 per 240. Ya. Saudara laki-laki 10 per 240. Ya. Saudari perempuan masing-masing 5 per 240. Iya. Ya. Seperti Baik. itu.
Nanti Baik. bisa dilihat kembali video rekamannya ya Umu ya di YouTube, ada bisa difoto. Demikian. Itu saja Baik. pertanyaannya. Baik, itu saja. Terima kasih. Jazakumullah Afwan. khairan. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah. Demikian pertanyaan yang disampaikan pendengar kita terakhir menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian kita, Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, pembagian waris itu berdasarkan hubungan satu dengan lainnya, kedekatan hubungan mereka. Dan hubungan yang paling dekat adalah hubungan agama, din. Ya. Maka karena itu menjadi pelajaran bagi seorang tua dan bagi seorang anak, saudara-saudari, bagaimana agar mereka itu semuanya berusaha menjaga agama saudara-saudarinya, anak-anaknya, cucu-cucu keturunannya, selain konsekuensinya adalah surga dan neraka, dan juga menggiatkan, memberikan keinginan, mendorong mereka untuk beragama tadi adalah pembagian waris. Ya, maka apalagi kalau yang wafat itu yang muslim itu adalah orang kaya raya. Untuk anak-anaknya dikatakanlah, ya, takutlah engkau kepada Allah, kembali kepada agama ayahmu, ya. Selain engkau mendapatkan kebahagiaan di akhirat, pasti, kemudian engkau mendapatkan harta waris dari ayahmu. Ya. Bagian mendorong orang untuk mendekatkan diri kepada agama Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.